Semuanya slow. Kalau tema kita mengatakan membangun persekutuan yang mencari Tuhan, pertanyaannya Pak Pendeta, memangnya ada persekutuan yang tidak mencari Tuhan? Ada. Pak Pendeta, memangnya ada persekutuan yang tidak mencari Tuhan? Ada. Lalu kalau tidak cari Tuhan itu cari apa? Satu, cari uang. Persekutuan yang mencari di sekitar sini ada yang begitu kok tidak? Pokoknya yang penting kolekte masuk. Ada juga di sini. Nah itu repot. Kalau tidak mencari Tuhan ya cari uang. Saudara-saudara, saya punya kisah satu ini, teman-teman tidak suka, tapi namanya saya pun kisah, jadi ya saya punya saja. Ada pendeta ketemu di satu acara dengan nenek-nenek miskin satu, nenek tua. Ini dia bilang, pendeta, tanggal 14 bisa pimpin ibadah di rumah kok? Aduh, mama saya sibuk. Bolehkah kasih penatua yang pergi kok mama? Oh boleh, penatua juga tidak apa-apa, Habis mereka ambil makan, datang duduk sama-sama begini, terus pendeta tanya, basa-basi pendeta bilang, mama mau bikin acara apa kok ibadah di rumah? Ini nenek bilang begini, tidak apa pendeta, saya punya anak laki-laki yang paling tua itu baru saja dilantik jadi komisaris bank, jadi dia ada mau titip berkat sedikit. Pak pendeta bilang, sabar, tanggal berapa dulu? Terus ini nenek bilang tanggal 14. Bapak tua bilang, apa? 14? Kira tadi bilang tanggal 4. Kalau 4 memang saya sibuk, tapi 14 bisa. Ya saudara-saudara, kadang-kadang kita bukan cari Tuhan, tapi cari. Saya tidak tahu di sini, tapi di banyak tempat itu ada penatua diaken juga sama. Sibuk berkelahi soal uang senter, uang baterai. Jadi kita pun persembahan ini hanya sibuk bagi-bagi karena harus uang baterai, uang sen. Di sini juga ada begitu. Belum lagi kalau dia hitung-hitung ke persembahan isi separuh lagi di sini. Kita tambah pusing lah. Jadi kalau persekutuan tidak cari Tuhan, pasti cari. Yang kedua, ada persekutuan yang cari nama. Persekutuan yang cari nama itu persekutuan orang makan puji dong. Di sini ada tahu makan puji? Tahu? Coba yang makan puji angkat tangan coba. Tidak ada ya. Di sini anak baik-baik semua. Jemaat. Orang yang tahu menyanyi, tapi hari Minggu pendeta pimpin di sini, terus pendeta bilang ada solo, paduan suara, vokal group ada, doran dari Babel. Tidak. Tapi kalau dengar informasi bahwa ketua majelis sinode GKS dan gubernur Nusa Tenggara Timur akan beribadah bersama-sama di GKS Kambaniru. Woi, solo dia, duet dia, vokal group dia, paduan suara dia, makam puji. Di sini ada ibu-ibu atau bapak-bapak. Dia ada di sini, pakai baju warna. Itu dia soal lagi. Kalau kita cari Tuhan, itu persekutuan cari nama. Apalagi kalau sempat beli baju merah, rok hijau, sendal kuning. Mau pakai pimana? Yang tempat orang berkumpul itu gereja. Nanti semua duduk baru dia sengaja datang. Duduk sedikit tiba-tiba, betul. Di Kambaniru ada begitu. Dia faham apa? Jadi kalau tidak cari Tuhan pasti cari uang. Kedua cari nama. Yang ketiga, kalau tidak cari uang, tidak cari nama, tidak cari Tuhan, cari apa lagi? Ada persekutuan yang hanya cari tahu. Persekutuan yang cari, orang yang persekutuan cari tahu itu pokoknya dia macam menonton ibadah. Kita menyanyi juga dia begini. Semua dia hanya diam saja. Di sini ada di sini. Coba lihat dia. Kenapa lebih banyak lihat saya? Dulu waktu dan ada di rumah, itu kan pakai Zoom, pakai pokoknya yang online. Ada yang tidak ikut ibadah, menonton ibadah. Ini pakai daster lagi, terobek di sini. Makan kacang, terus habis ibadah foto dan dia tulis selesai ibadah. Di sini ada begitu. Siapa punya keluarga coba angkat tangan, jujur saja. Saudara-saudara jemaat, kadang orang hanya mau cari tahu. Jadi kalau dia lewat di depan ada orang berkumpul banyak-banyak, ada orang menyanyi, ada orang berdoa, dia hanya betul. Di sini ada.
Laki-laki atau perempuan? Mulai bertuduh sudah. Jadi kalau tidak cari Tuhan, banyak orang hanya cari tahu. Yang keempat, kalau cari Tuhan, kemungkinan besar dia ikut ibadah. Ibadah yang cari. Ada orang saudara-saudara dia datang itu hanya cari orang pun salah sah. Di majelis jemaat hanya tahu cari orang pun salah sah. Tiap minggu dia kasih persembahan 2.000. Kalau 1 bulan berarti berapa? 2.000 kali 4? 2.000. 2.000 kali 4? Tiap minggu 2.000, 1 bulan 8.000. Tapi tiap hari hanya curiga bendahara. Di sini ada tunjuk saja tidak apa. Hanya cari hal saja. Jadi ibadah kita adalah ibadah yang suka cari carahan. Jemaat. Ada banyak jemaat di ini dunia yang bergereja, ya hanya dari satu tempat ke tempat yang lain hanya nilai pendeta khotbah. Ada pendeta 3 pengumuman, pendeta yang akan memimpin ibadah hari ini adalah pendeta Yandi. Di sini ada jemaat bukan pilih-pilih pendeta. Nah itu Tuhan. Ada yang hanya cari orang pun kesalahan. Tadi yang pimpin ini puji-pujian di sini bagus. Sabar orang belum ngomong dulu. Tadi yang pimpin puji-puji di sini bagus. Nanti dia bilang begini. Sebenarnya bagus. Tapi itu dia omong orang pun salah semua. Kerja hanya menilai saya dan cari tahu orang pun kesalahan. Itu persekutuan macam apa? Jadi tema ini bagus. Membangun sebuah persekutuan yang mencari Tuhan. Seberapa tadi? 4 kalau pakai bahasa Indonesia? 4. Nanti ke-5, ke-6, ke-7 silakan Bapak Ibu anak-anak isi sendiri. Tapi saudara tahu, membangun itu saya kira jelas. Menyusun, kalau pakai Alkitab dia bilang begini, rapi, tersusun, diikat menjadi itu gambaran sebuah persekutuan dengan karunia-karunia yang berbeda-beda, dengan pengalaman-pengalaman iman yang berbeda-beda. Kita semua terikat dalam sebuah persekutuan yang rapi, tersusun, diikat menjadi satu dengan dasar firman Tuhan. Yesus Kristus adalah kepala gereja. Kita paham dulu di awal seperti itu. Baru kita memahami sebuah persekutuan yang mencari Tuhan. Persekutuan, pertanyaannya adalah persekutuan seperti apa? Bersekutu dengan siapa? Persekutuan itu saudara-saudara adalah persekutuan antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia sebagai anggota dari satu tubuh. Jemaat, saya mau bilang pada saudara bahwa banyak orang datang ke gereja tapi tidak membangun persekutuan dia dengan Tuhan Allah. Banyak orang berdoa tapi tidak dalam komitmen imannya dengan Tuhan Allah. Banyak orang seolah-olah berdoa tapi tidak dengan persekutuan dengan Tuhan Allah. Saya banyak tempat saudara-saudara bahwa kalau saudara berdoa, doa itu relasi bukan kata-kata. Doa itu apa? Relasi, bukan. Banyak orang terlalu membangun kata-kata lupa membangun relasi. Padahal saudara bisa berkata-kata dengan orang yang tidak saudara kenal sama sekali. Contoh, jemaat. Pernah kok tidak satu saat saudara telepon tiba-tiba ada suara bilang begini, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Pernah? Suara perempuan atau laki-laki? Itu perempuan dari Sabu Barat. Jadi bahkan kita bisa berkata-kata dengan mesin. Jemaat, bahwa relasi itu yang memungkinkan kita berkata-kata. Relasi memungkinkan kita berkata-kata. Saya mau tanya saudara, menurut saudara saya kenal saya istri kok tidak? Kami dua ada relasi kok tidak? Oleh karena kami dua saling kenal, kami dua punya relasi, maka saya mau meminta sesuatu dari dia, saya akan minta begini, Ma, bikin teh do sayang, gelas kecil saja, gula jangan terlalu banyak, papa takut sakit gula. Kan paling hanya minta begitu. Tidak mungkin kepada saya punya istri yang saya kenal, kami dua ada relasi, saya minta sesuatu di dia, saya bilang, Mama, buatlah segelas teh, jangan terlalu banyak gula, ya papa takut sakit gula. Woi, itu pas habis ibu tanya, papa sehat? Membangun persekutuan. Membangun persekutuan bukan membangun kata-kata. Amin kok. Nanti persekutuan teorinya begini, makin dekat seseorang dengan Tuhan, makin dekat dia dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu persekutuan. Jadi kalau ada suami istri tukang bertengkar, tukang berkelahi, ada majelis jemaat penatua diaken yang suka bertengkar berkelahi, di sini ada
Itu di rayon mana? Penatua, diaken, suami istri yang suka berkelahi itu, relasi dia dengan Tuhan bermasalah. Makin dekat seseorang dengan Tuhan, makin dekat dia dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Atau pakai bahasa lain mengatakan, kalau yang kelihatan saja engkau tidak hargai, engkau tidak hormati, bagaimana engkau menghormati yang tidak kelihatan? Itu persekutuan. Ada orang yang datang gereja, dia datang, pokoknya yang penting dia ibadah. Jangan libatkan dia dalam acara apapun, dalam kegiatan apapun, yang penting dia ikut ibadah. Betul? Apalagi meminta sumbangan dari dia. Aduh, itu orang sekikir tidak ada dua. Di sini ada yang sekikir. Sekikir kalau pakai bahasa Sabu bilang apa? Apa? Coba angkat tangan yang sekikir. Membangun sebuah persekutuan yang mencari Tuhan. Baik, jemaat. Saya ingin bilang kepada saudara bahwa pembacaan di Matius pasal 6 ayat 3 adalah sebuah rangkaian dari penjelasan Tuhan Yesus tentang hal kekhawatiran. Tentang apa hal? Hal, tolong jawab saya, khawatir dan takut sama kau beda. Omong. Khawatir dan takut sama kau beda. Beda kau sama. Sama kau beda. Beda kau sama. Dia pun apa yang beda? Dia pun tulisan beda tuh. Tapi saya mau kasih tahu saudara, khawatir dan takut itu memang beda. Takut ialah dia sementara berada di dalam itu keadaan. Anjing sudah mau gigit dia, wah, itu takut, itu takut. Itu takut, sementara berada dalam keadaan. Tapi khawatir itu dia tidak ada di dalam itu keadaan. Dia hanya di rumah sambil membayangkan anjing jahat, tapi dia ketakutan. Padahal tidak ada anjing. Jemaat yang ada di Kambaniri lebih banyak takut atau khawatir? Takut atau khawatir? Khawatir atau takut? Takut atau khawatir? Takut apa? Jemaat, tentang ketakutan firman Tuhan bilang begini, jangan takut. Sama-sama, 1, 2, 3. Jangan. Lebih kuat, 1, 2, 3. Yang dimaksud dengan jangan takut bukan berarti kehilangan rasa takut, bukan. Tapi yang dimaksud dengan jangan takut adalah kamu akan bersama-sama dengan Tuhan melewati pergumulan yang sementara saudara alami dengan berat. Contoh, jemaat, pernah pi Kupang? Pernah singgah di Lipo? Di Ramayana pernah? Pernah naik itu tangga yang berjalan itu? Terus pernah sama-sama dengan Tanta? Ngomong-ngomong sambil bilang. Ulang. Pernah pi Kupang? Singgah di Ramayana pernah? Di Lipo pernah? Dengan Tanta pernah? Terus sampai itu tangga berjalan, Tanta tidak mau naik pernah? Pernah? Waktu Tanta tidak mau naik karena takut, apa yang akan saudara buat? Apa yang akan saudara buat? Apa? Pertama kan kasih contoh. Begini. Tanta tetap bilang, waktu Tanta tidak mau, apa yang saudara lakukan? Waktu Tanta sudah bisa naik, kita akan bilang begini, tidak apa-apa kok. Terus Tanta bilang, iya betul, sudah kamu belanja biar Tanta putar-putar saya sendiri. Bukan berarti kehilangan rasa takut. Jemaat, satu saat Tuhan Yesus nasihat bilang begini, jangan gelisah hatimu, jangan gelisah. Apa yang membuat kamu gelisah? Persoalan-persoalan dalam dirimu menggelisahkan engkau. Tapi jangan takut, akulah jalan. Akulah jalan keluar. Kalau kamu takut nanti masuk neraka, jangan takut, akulah jalan itu. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau yang kamu takut adalah persoalan yang kamu hadapi suami istri, jangan takut, akulah contoh dari itu. Ada satu waktu Tuhan Yesus urus suami seorang perempuan berzina yang kena tangkap toh. Supaya nanti kalau ada yang berzina urus pakai cara Tuhan Yesus. Ini perempuan yang berzina, orang mau datang kepada dia, hukum setempat itu perempuan ini harus dilempar dengan batu sampai mati. Tuhan Yesus bilang begini, siapa di antara kamu yang tidak ada dosa, silahkan angkat batu dan lempar duluan. Ada yang lempar? Ketika mereka jalan, Tuhan Yesus tanya, "Dorang di mana?" "Dorang sejalan Bapak." Terus Tuhan Yesus bilang begini, engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi."
Waktu Tuhan bilang engkau pergilah jangan berbuat dosa lagi, dia tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Tetapi pada perempuan pendosa ini Tuhan Yesus beri kesempatan baru, bahwa masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang di dalam nama Tuhan. Amin. Sekarang saya mau tanya suami-suami, bapak-bapak, di sini bapak-bapak 10, bapak-bapak percaya Tuhan Yesus? Amin. Berarti yang Tuhan Yesus lakukan mau kita ikuti supaya kita tidak takut, mau? Oke, di antara bapak-bapak siapa yang ketika istrinya berselingkuh dia pakai cara Tuhan Yesus? Ketika ketahuan istrinya berselingkuh, dia cari dia punya istri terus dia bilang, "Mama, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Bisa? Ada kok. Woi, saya yakin kita akan bilang, "Mama, pergilah dan jangan pulang lagi." Saya mau tanya, ibu-ibu, suatu saat ketahuan suamimu berselingkuh dengan kawan kantor, boleh urus pakai cara Tuhan Yesus? Bisa? Bisa cari suami terus bilang, "Papa, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Pasti bapak tua bilang begini, "Puji Tuhan." Banyak istri tidak begitu. Banyak yang ketika tahu suaminya berselingkuh, dia berdiri di pintu baru dia bilang, "Lu kira lu sendiri yang bisa? Jangan lihat umur 40 tahun begini bapak, tapi berapa yang kecewa." Ini kalau cara urus begini tidak jadi. Jangan takut berarti bilang begini, bukan kehilangan rasa takut, tapi kamu bisa melalui perkaramu bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Saudara punya masalah? Punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat ini muka masalah semua. Ada yang masalah dengan petugas koperasi. Di sini juga kenal petugas koperasi. Ada masalah dengan dia, harian atau mingguan. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyang. Tuhan bilang jangan takut, kamu akan melaluinya bersama-sama dengan Tuhan. Tapi khawatir, orang tidak mau melakukan apa-apa, hanya dibayang-bayangi oleh ketakutan masa lalu dan cita-cita ke masa depan. Dia ditarik dari dua arah yang berbeda sampai mau maju tidak, mau mundur tidak. Dia hanya duduk-duduk kok. Sekarang nasihatnya bilang begini, "Hei, kenapa engkau khawatir untuk hal-hal yang dicari oleh bangsa-bangsa dunia? Apa yang engkau cari tentang tubuhmu, yang dipakai oleh tubuhmu? Apa? Tubuh itu lebih penting dari makanan, lebih penting dari pakaian. Kenapa kamu cari hal yang dicari oleh bangsa-bangsa?" Terus dia sampai pada pembacaan tadi. Hidup ini ada kan? Untuk apa pakai pakaian bagus-bagus tapi tidak ada napas? Jemaat, mau pakai pakaian bagus kok tidak? Waktu masih ada napas atau tidak ada napas? Yakin? Berarti pakaian bagus waktu ada napas, betul? Makanya orang tua masih hidup itu pilih memang kasih dong jas, supaya dong pakai waktu masih ada. Bukan orang tua masih hidup dia pakai yuken. Sudah mati kita beli kasih dia jas. Di Sumba sini ada. Nah, aneh. Orang tua masih hidup itu beli kasih dia sepatu, supaya dia pakai sepatu pada waktu masih, bukan sudah. Ini orang tua hidup jalan kaki kosong, sampai dia pujari dong terbuka begini. Pas mati dong beli sepatu. Sepatu mana mau masuk di jari begini. Akhirnya bukan kasih pakai, dong kasih pasang begini. Waktu sepatu masih jalan begini tidak pakai, jalan mau jalan begini. Sudah taruh begini lagi, ada harga lagi di sini. Di Sumba ada. Itu keluarga dong ibadah di sini sekarang. Kamu telah mencari sesuatu yang dicari oleh bangsa-bangsa dunia. Orang tua masih hidup itu kirim kasih dia daging babi, barang 5 kilo. Betul kok? Amin. Ini orang tua masih hidup, tidak pernah kirim beras, tidak pernah kirim gula. Orang tua mati dia bawa babi besar, itu juga utang. Sampai situ sengaja pukul babi pun perut. Makampu, tubuh lebih penting dari makanan. Hidup lebih penting dari kita punya dandan semua. Lantas dia memuncak, dia begini. Karena itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
Kerajaan Allah dan kebenaran, saudara jangan pikir hanya soal berdoa. Sama kau saudara, kerajaan Allah berkaitan dengan pemerintahan. Kerajaan itu pemerintahan Allah. Carilah, taruhlah seluruh perhatian kita, seluruh hidup kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita pakai, apa yang kita buat, taruhlah perhatian kepada pemerintahan Allah itu. Itu namanya carilah dahulu kerajaan Allah. Supaya apa? Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk dan bukan untuk, termasuk ketika kamu beribadah, ketika kamu membangun relasi dalam persekutuan, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk jemaat. Senyum itu baik atau tidak? Senyum baik atau tidak? Tapi saya mau kasih tahu saudara, tidak semua senyum tulus. Kita datang, kita bilang shalom, shalom, kita lewat bersepar. Maka harus pusatkan perhatian kita. Betul kok tidak? Di Payeti di Kambaniru sini ada yang begitu. Saya khotbah di banyak bank di Kota Kupang. Saya bilang begini, ini ibu-ibu yang kerja di bank, ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, lihat dekat, tetap cantik. Dong pakai pakaian bagus-bagus, kerja di tempat yang ber-AC, tertata rapi sekali. Wih, kita pi bank ini macam kita tidak mau pulang. Macam kita mau lihat-lihat terus muka begini, kita baru naik tangga terakhir dengan santun sekali orang bilang begini, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dong, bilang begini, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang waktu bangun pagi lihat suami pas bangun terus dia bilang selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Jadi lakukanlah segala sesuatu itu seperti untuk, pusatkanlah seluruh perhatianmu kepada kerajaan itu dengan pemerintahnya. Segala sesuatu akan ditambahkan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, selamat dulu, baru yang lain itu di kekayaan, kehormatan di, umur panjang di, jabatan di, istri di, istri di, omong istri ditambahkan, ini ibu-ibu muka merah semua. Jemaat, ada banyak orang pemalas cari kerajaan surga. Saya bicara dia dalam dua perspektif. Pertama, saudara, ada orang yang dia kerjasa, tidak pernah datang ibadah, hanya urus kerja. Terus kita panggil bilang, ama, ikut ibadah. Dia, sibuk. Di sini ada. Siapa punya suami? Coba angkat tangan, angkat tangan. Jemaat, orang yang hanya cari itu barang dong, itu saudara, saya kata saudara, dia tahu cara menjadi kaya tapi tidak tahu cara menjadi bahagia. Dia tahu mengumpulkan uang yang banyak tapi dia tidak tahu menikmati. Kumpul uang banyak-banyak tapi tidak pernah jalan-jalan di Surabaya. Nanti sudah di Surabaya baru dia telepon, pendeta, yo saya di Surabaya, enak pesir-pesir, tidak apa-apa. Terus saya di rumah sakit Dr. Sutomo. Kerja sibuk, omong sibuk itu macam ada gengsi. Jadi dia apa ya? Bapak ibadah, saya sibuk. Sibuk dengan tidak wajar. Orang lain sempat ganti pakaian, dia tidak ganti. Di sini ada yang begitu. Hai, saudara, mau bikin apa? Jemaat, tolong kasih tahu saya, kenapa di ibadah malam hari ini lebih banyak mama-mama dari bapak-bapak? Coba kasih saya. Kenapa? Ini mama janda semua, kok yang ini mama-mama janda semua kan? Ini bapak-bapak donju satu. Bapak-bapak, ada bapak-bapak yang dulu masih pacaran rajin sekali, jemput calon istri ke gereja kan. Sudah nikah dia tidak pernah lagi pergi gereja sama-sama dengan istri. Pendeta datang tanya, ama, kenapa tidak sama-sama Ina pergi gereja? Dia bilang, pendeta, waktu pendeta kasih nikah saya dengan Ina, kami dua telah menjadi satu. Jadi kalau Ina sudah pergi, sama dengan saya juga sudah. Ini ibu-ibu jus satu, ini ibu-ibu jus satu. Style bagus-bagus, pergi ke gereja jalan sendiri. Sampai di gereja pendeta tanya, Ina, kenapa sendiri? Suami mana? Terus saya bilang, tahu sendiri. Sudah tahu suami begini, kenapa kawin dengan dia? Kalau mau bangun persekutuan yang benar, amin kok, amin kok, jemaat. Dan saya mau kasih saudara, itu semua mesti dimulai dari
Kalau di rumah suami tidak pernah pimpin ibadah, jangan harap dia ikut ibadah di sini. Kalau dia sampai datang dia punya nama pencitra. Kenapa lihat saya? Dulu waktu Covid, ibadah di rumah kan? Waktu ibadah di rumah ada dua hal yang saya mau bilang. Pertama, ada yang bilang, pendeta kami semua tidak sekolah teologi seperti pendeta, jadi khotbah-khotbah pendeta itu ditulis. Bapak sebagai imam dalam keluarga, mereka yang berkhotbah. Oke, kami tulis, kami kirim. Pas hari Minggu anak-anak sudah duduk, istri sudah duduk, bapak yang belum datang. Bapak datang terakhir. Bapak sudah pakaian batik lengan panjang. Pas bapak masuk ruang ibadah, anak-anak langsung bilang, wih. Pas anak-anak bilang wih, bapak bilang, kamu ibadah, saya tidak ibadah lagi. Betul? Siapapun bapak angkat tangannya. Nah ini anak pun bapak ini ada. Ini. Kedua, jemaat. Waktu pertama kali karena Covid ibadah di rumah, hari Sabtu saya bilang kepada istri saya, Ibu Pendeta, saya bilang, Mama, Simon ambil mimbar kecil taruh di rumah. Simon itu koster di gereja. Ibu Pendeta jawab saya bilang begini, untuk apa? Mama, cek. Mama bilang Simon taruh mimbar di rumah. Untuk, Mama, besok kita tidak ibadah. Ibu Pendeta begini, Bapak Pendeta, Bapak, besok itu lepas Bapak punya toga, lepas Bapak punya kolar, sebut ke pendetaan Bapak lepas. Besok itu seorang suami, seorang imam dalam keluarga sementara memanggil istri dan anak-anaknya untuk ibadah. Bukan pendeta, bukan siapapun, tapi dia sebagai kepala keluarga. Kami mulai ibadah hari Minggu itu. Saya ingat persis lagu pembukaan itu, lagunya ini. Jam sembah kudus bila. Saudara tahu lagu ini, tahu? Kalau pulang baru menyanyi, kita dengar. Pas menyanyi lagu itu, saya lihat Ibu Pendeta meneteskan air mata. Kami terus beribadah. Habis ibadah, saya bilang Ibu Pendeta, Mama, kenapa kita mulai ibadah dan Mama menangis? Ibu jawab, saya bilang begini, Bapak, awal-awal ketika gereja mulai berdiri, beribadah, bersekutu bersama-sama itu sesuatu yang sulit sekali. Karena secara sistematif dan masif menyeluruh, ibadah-ibadah orang Kristen dilarang. Tapi orang berusaha beribadah di rumah dengan resiko-resiko besar. Ketika makin maju, mulai bisa beribadah di mana-mana, gedung-gedung ibadah dibuat besar-besar, makin banyak orang datang ke ibadah-ibadah di gereja dan orang meninggalkan ibadah-ibadah di rumah. Akhirnya Bapak bisa jadi pendeta untuk orang lain punya keluarga, tapi Papa tidak bisa jadi pendeta untuk keluarga sendiri. Bapak bisa jadi penatua untuk orang lain punya rumah tangga, tapi tidak jadi penatua untuk rumah tangga sendiri. Bisa jadi diaken untuk orang lain punya rumah tangga, tapi tidak bagi rumah tangganya sendiri. Amin. Jemaat, jemaat, surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Yakin surga lebih baik? Yakin saja atau benar-benar yakin? Berarti surga lebih baik dunia. Amin. Kalau begitu saya mau tanya, siapa yang mau pergi ke surga sekarang? Ada yang mau pergi ke surga sekarang? Saudara ini mau tinggal di mana sebenarnya? Pendeta, belum waktu Tuhan. Oke. Saya belum pergi ke surga yang lebih baik dari dunia. Tapi tanda-tanda kerajaan sorga sudah harus saya alami di sini, di rumah, di gereja, di tempat di mana saya tinggal di situ. Penuh keberpihakan, penuh keadilan, penuh kasih. Kerajaan. Jadi kalau saudara sementara berada dalam sebuah keadaan tanpa kasih, saudara tidak sementara mencari Tuhan. Jadi kalau ibadah-ibadahmu hanya sebuah perayaan liturgis biasa, saudara tidak mencari Tuhan. Jemaat, ibadah itu ada dua. Satu dia punya nama ibadah liturgis. Ibadah apa?
Ibadah liturgis ini yang KPI, ibadah minggu, ibadah rumah tangga, ibadah pemuda, ibadah anak remaja. Itu ibadah liturgis. Kita menyanyi, kita berkhotbah, kita berdoa. Tapi yang kedua, ibadah raya kehidupan. Sama-sama 1, 2, 3. Ibadah raya. Apa maksudnya? Waktu saudara habis ibadah liturgis, apa yang saudara lakukan ketika saudara kembali ke rumah? Itu ibadah raya kehidupan. Orang tanya saya, pendeta, khotbah yang baik itu yang ke mana? Saya lupa maksud. Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Saya bilang khotbah yang baik bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omong karmana buat begitu waktu di luar. Jangan omong lain. Ada yang malah pikir lain, omong lain, buat lain. Hasilnya kelainan. Ibadah raya. Hei, kalau saudara beribadah dan mencari Tuhan, dengar. Kalau saudara beribadah dan mencari Tuhan, maka ada hubungan antara hari Minggu dan hari Senin. Hari Senin hari bekerja, hari Minggu hari beribadah. Ibadah yang kita dapat, kita pakai di hari Senin ketika kita bekerja. Amin kok. Untuk apa kita datang menangis-menangis di ibadah hari Minggu, hari Senin kita gila kembali. Datang dengar khotbah dan berkhotbah tentang marilah kita saling mengasihi, pulang istriku ini bangka. Khotbah tentang marilah kita berbagi, hendaklah seorang berpikir tentang orang lain. Haleluya, haleluya. Di sini dia menyanyi dan sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Kenapa saudara tidak tahu ini lagu? Lalu kenapa suruh saya solo? 3, 4. Haleluya, 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 haleluya. Lebih kuat. Haleluya. Puji Tuhan. Sama-sama 3, 4. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dia menyanyi mantap, senang-senang. Buka ame kios 1 di situ, dia pu harga halilintar. Tidak ada hubungan antara dia punya nyanyian dan dia pun kios pu harga. Supaya kalau kita membangun persekutuan, bangun yang benar. Kesulitan terbesar dari kekristenan di tempat-tempat mayoritas Kristen adalah memberi nilai, memberi rasa. Memberi nilai, memberi rasa. Amin. Anak-anak, kamu beribut-beribut, kamu belum tahu ini Om Pendeta. Bosan coba lain. Jadi harus ada hubungan itu. Amin kok. Kedua, pemerintahan Allah itu bilang begini, supaya mereka yang miskin, yang tuli, yang buta, yang terpenjara itu diberi perhatian. Baru Anda boleh katakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Amin. Dulu ada lagu bilang begini, biar ku miskin ilmu. Tahu lagu ini? Tahu lagu ini? Oke, sambil tepuk tangan kita menyanyi 3, 4. Biar ku miskin ilmu, uangku tak punya, tapi senang selalu. Oke, yakin kalau miskin senang? Yakin kalau miskin senang? Jemaat, Tuhan kita miskin atau kaya? Lalu kenapa dia punya anak lo miskin? Pemalas pakai bahasa sabu bilang apa? Anak-anak, Tuhan kita pintar atau bodoh? Kenapa dia punya dong bodoh? Jadi saudara-saudara, menaruh perhatian pada kerajaan Allah sangat berkaitan dengan pemerintahan Allah yang berlaku. Tuhan mau lihat kita susah? Tuhan senang lihat kita bodoh? Makanya belajar. Ini kita di gereja, tantangan kita misalnya begini. Ada penatua diaken, rapat majelis jemaat, memutuskan pelatihan berkhotbah bagi penatua diaken. Yang datang 10. Terus nanti tanya,
Bapak kenapa tidak ikut pelatihan berkhotbah? Dong bilang begini, kau mau latihan apa? Begini-begini nih 4 periode. Di sini ada. Makam. Jemaat. Pendeta Yandi sekolah teologi 6 tahun, baca kas habis Alkitab, tambah sejumlah literatur. Hari Sabtu pakai berdoa baru buat khotbah. Tetap waktu pendeta Yandi khotbah ada banyak orang tidak mau dengar. Apalagi Mungkin pendeta yang sudah belajar kas habisin Alkitab, khotbah sama si jemaat tidak suka dengar. Apalagi tapi bikin program tidak mau datang. Lalu saudara bilang membangun persekutuan yang mencari. Aduh. Separuh bilang begini, Pak Pendeta, saya tidak perlu siap khotbah Pak. Kalau doa itu roh umumnya. Saudara ini kira lagi bermain-bermain. Jemaat. Sekarang kita geser sedikit. Nanti saya akan himpunkan semua. Tapi kita lihat. Mencari Tuhan dan kebenaran. Mencari Tuhan dan jemaat. Benar betul sama kok beda? Benar dan betul sama kok beda? Beda kok sama? Sama kok beda? Beda kok sama? Sama kok beda? Sama. Benar bisa berarti betul, betul bisa berarti. Tapi dua kata yang sama ini sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an. Benar akan jadi? Betul akan jadi? Masih sama artinya? Beda. Kebenaran arti lain, kebetulan arti lain. Betul? Jemaat. Kalau hari ini saudara beribadah di sini, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran, amin. Saya kira kebetulan, tidak, ini kebenaran. Kalau kita masih hidup hingga hari ini, kebenaran atau kebetulan? Kalau Tuhan Yesus mati bagi saudara-saudara, kebenaran atau kebetulan? Oke, saya geser sedikit. Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Kenapa saudara mulai ragu-ragu? Kalau kita rambut keriting, termasuk kebenaran atau kebetulan? Jemaat. Banyak orang merasa dia tinggal dalam kebenaran, padahal belum tentu. Kenapa? Dengar. Kebenaran dalam Alkitab punya 3 unsur, punya 3 dimensi. Punya berapa? Punya berapa? 1. Kebenaran itu punya dimensi legal, legalitas. Sama-sama apa itu? Ikut aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan Tuhan tidak suka, Tuhan tidak mau. Jadi kalau orang hidup di dalam kebenaran harus taat pada aturan. Amin. Di sini ada yang tukang langgar aturan. Saya kasih contoh. Ibu pendeta, Pak Pendeta minta maaf saya tanya. Di sini ada katekisasi? Harus berapa lama ikut katekisasi? 4 bulan. 4 bulan kali 4 minggu berapa? 16 kali pertemuan kira-kira. Orang lain punya anak boleh ikut setengah mati 4 bulan. Tapi dia pun bapak dan dia pun mama datang ketemu pendeta bertanya, nanti Desember ini ada CD kok? Ada kok? Kenapa? Kita pun anak yang sekolah dokter itu, pintar sekali, dia terlalu pintar itu. Itu dosen belum tahu, dia sudah tahu. Itu dia sudah tahu. Kenapa? Nanti kalau dia datang bapak mama pendeta boleh tabis langsung, kok boleh tabis. Ikut dulu katekisasi. Katekisasi. Di sini ada yang begitu, yang orang lain punya anak ikut setengah mati dia datang. Ada. Itu yang paham apa dong itu yang model itu. Kebenaran itu ikut aturan. Bukan langgar-langgar, bagaya. Pendeta tidak mau tersinggung. Terus atur kok kasih pindah pendeta. Jemaat. Tahu motor? Pernah naik motor? Siapa pun motor? Sendiri? Selunas? Kalau saudara naik motor, SIM ada STNK, pakai helm, lampu-lampu ada, kaca spion ada operasi lalu lintas di sebelah situ. Berani masuk? Kenapa berani? Ikut
Coba kalau SIM tidak ada, STNK tidak ada, lampu-lampu tidak ada, tidak pakai helm, tidak ada kata spion, ada operasi lalu lintas itu, berani pergi? Kenapa tidak berani? Kenapa tidak berani? Tapi kan kamu pohon polisi toh. Kebenaran itu legal, ikut aturan. Legalitas yang dibangun di atas pulihnya hubungan antara manusia berdosa dengan Tuhan, itu kebenaran. Saudara tahu, anak sekolah, anak-anak, kamu masih sekolah? Oh, om kira sudah libur. Biasa masuk sekolah jam berapa? Kalau masuk sekolah jam 7, pi jam setengah 10. Jam berapa? Masuk sekolah jam 7, pergi setengah 7. Kalau orang pergi setengah 7, berarti dia masih pada aturan. Dia bisa datang bilang, "Shalom, selamat pagi semuanya, apa kabar?" Karena ikut aturan. Bayangkan kalau masuk sekolah jam 7, dia pergi setengah 3. So, taruhlah dia pergi setengah 10, bisa datang bilang, "Shalom," bisa begitu? Saudara tahu dia pun cara jalan. Kebenaran itu ikut aturan. Amin kok? Legal. Kedua, kebenaran dalam Alkitab itu punya dimensi moral. Apa? Moralitas. Kesatuan antar pikiran, perkataan, perbuatan. Kesatuan pikiran, perkataan, perbuatan. Berdoa itu tutup mata. Amin. Pertanyaan kedua, apakah semua yang tutup mata berdoa? Itu moralnya di situ. Moral. Pendeta Yad ini kalau berkhotbah, orang kalau angguk kepala, saya belum terlalu yakin. Karena mengangguk itu ada dua. Pertama, kalau dia anggukan itu tetap, tempo tidak berubah, pakai tutup mata sedikit, itu berarti masuk. Jadi kalau dia bilang begini, itu masuk. Tapi kalau temponya berubah, turun agak lama, naik agak cepat, jadi dia pun cara turun begini. Oh, itu tidak masuk. Jadi karena kebenaran itu punya dimensi moral, maka yang kita lakukan itu harus jelas. Amin kok? Saudara bayangkan, ada majelis, minta maaf saya tanya, di sini kalau hari Minggu yang baca firman itu pendeta. Kalau di gereja kami yang baca firman itu ada yang penatua yang baca. Kadang-kadang dong siap, dong tidak siap. Nanti dia sudah datang terlambat lagi, baru sekretaris jemaat ambil sekolah kok cepat-cepatnya, Bapak firman. Terus dia datang, dia maju, ini kan sukeringat, jadi dia mulai pada mulanya Tuhan mencipta. Tapi harapan membangun persekutuan yang mencari Tuhan. Bagaimana bisa? Ibu-ibu, di sini ada vokal grup atau paduan suara ibu-ibu. Aman kok? Waktu pilih pakaian seragam aman? Dorang tidak sibuk di menyanyi, dorang sibuk di baju apa? Polos kok ada motif strap di sini, kok begini, kok itu yang dong sibuk. Tapi tampil di sini gayanya tuh, mau apa? Jadi kebenaran itu punya dimensi moral, kesatuan pikiran, perkataan, perbuatan. Ketiga, kebenaran dalam Alkitab itu punya dimensi sosial. Apa ya? Pakai bahasa solidaritas. Kenapa Tuhan mau berkorban bagi saya dan saudara? Kan dia solider dengan kita. Dalam gereja itu kepekaan itu mesti ada terhadap orang lain pun kesusahan. Jemaat, saya pakai dua contoh. Satu, kita punya orang yang punya jiwa sosial, itu biasa muncul pada waktu Paskah atau Natal. Sudahkah hari baik itu nanti panitia dompi catat ame janda penerima diakonia. Terus ibadah hari Minggu ada pengumuman bahwa para penerima diakonia supaya bersabar sebentar, setelah ibadah ini akan dilaksanakan pembagian. Yang sehat dong sepulang, tinggal yang nenek-nenek sakit berat dong. Baru orang mulai panggil satu-satu. Nenek Manobe. Nenek Manobe kan dia ada sakit di jalan.
Sampai terus panitia ambil kantong plastik merah, kan ada isi beras, gula, sabun, minyak. Kan nenek menobes setengah mati nih. Terus kami bilang begini, nenek kita foto dulu nenek kita. Saya mau tanya dulu, kalau misalnya antar di rumah bisa tidak? Antar di rumah bisa kok tidak? Bisa kok tidak? Kalau misalnya untuk kepentingan dokumentasi fotonya di rumah bisa kok tidak? Bisa? Nah kalau bisa kenapa kamu panggil saya nenek datang di sini? Saya nenek ada apa-apa kamu tanggung? Jadi tolong kok kepekaan terhadap orang lain punya keadaan itu penting sedikit. Orang tinggal benaran tuh kepekaannya dibangun. Amin kok. Semua Natal bangun pagi. Di sini pasar yang paling dekat pasar mana? Pasar mana? Bangun pagi lihat ada nenek-nenek lewat bawa pepaya dong pak. Nenek, di mana pasar? Bikin apa? Yuk, aduh nenek. Nenek duduk nenek. Ya. Nenek minum apa? Minum apa? Jangan terserah ibu. Jangan nenek omong. Teh, kopi, bir atau wine. Nenek bilang. Nenek. Terus nenek bilang sudah saya bir saja, saya bir. Kita ambil bir satu botol, nenek minum kasih habis. Terus kita bilang nenek, hari baik jadi ini ada gula, ini uang bayar ini pepaya ya nenek. Ini ada kopi, ada beras ya nenek. Nenek tinggal di mana? Tinggal di Mau Jawa. Nenek pulang dengan apa? Nanti jalan kaki. Jangan. Grab. Nenek pulang dengan Grab. 3 hari kemudian itu nenek datang kembali. Bapak yang lihat, bapak bilang, mama, ya, Ina, kenapa? Lupa nenek datang. Jadi saudara-saudara, hati-hati supaya kebenaran kita itu sebuah kebenaran yang betul. Kau tidak pencitraan. Seolah-olah Kristen. Saya contoh ini orang supaya malas dengar, tapi saya suka kasih contoh ini. Jemaat, di sini ada swalayan, ada kok? Ada kok tidak? Yang kita pi ambil berbayar sendiri itu ada kok tidak? Saya mau tanya, pernah tawar di situ? Kenapa tidak tawar? Pemilik swalayan orang kaya atau orang miskin? Saudara lihat, kita beli di orang kaya kita tidak tawar. 99.900 kita ambil uang 100.000 kita kasih. Dong mau kasih kembali gula-gula, satu bilang kau dapat saja jangan lupa. Tapi pagi-pagi ada nenek-nenek jual sayur lewat di kos ini. Itu nenek susah. Mungkin dia pulang jual sayur dia sumati. Itu tawar kok tidak? Oh tahu juga. Dorang pun cara tawar itu mengerikan. Ina, yo sayur berapa? Nenek senang. Nenek bilang 3.000. Dia sengaja kaget. Hah? 3.000? Bisa 9.000 kok? Kadang-kadang tawar sayur 3.000 jadi 9.000. Tambah lagi satu kalimat di belakang bilang, kok nenek don tanam sendiri juga? Itu kalau saya yang jual, saya bilang ibu bawa gratis saja bawa. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000 padahal turun dari mobil Avanza. Di tangan kanan ada iPhone, tangan kiri ada Nokia, masih ada Samsung lagi di dalam. Rantai salib berat mungkin 2 kilogram. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000. Oh, itu terlalu durhaka lah kita. Ibu-ibu, mulai besok tawar sayur tuh terbalik dari itu. Bisa? Yakin? Jadi besok tanya itu nenek, Ina, sayur berapa? Dia kasih tahu 3.000. Jangan 3.000, bisa 3.000. Kalau sampai bisa tawar sayur 3.000 jadi 3.000, hanya 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu orang punya solidaritas sosial, kepekaan sosial yang kuat sekali, pantas ditiru, pantas dipuji. Tapi yang kedua mangkali makan puji. Atau yang ketiga gila mungkin. Ini izin Pak Pendeta, di gereja ini ada lelang barang. Wih dong, kalau lelang dalam gereja tuh mantap. Harga dasar Pak Menope taruh 250 satu kali, tambah 300. 552 kali, tambah 473.000. Itu seberapa? Seberapa itu? Makanya pakai kalkulator. Wih, kalau di sini kita pu harga don tinggi semua. Wih, tapi kalau kita tawar rame di pasar ini, aduh. Tapi ada juga yang tawar tinggi-tinggi di sini tidak
Ada yang tawar tinggi di sini, akhir tahun baru kita catat. Oh ini Pak Tua dia ambil tapi tidak pernah bayar. Hanya ambil saja. Aduh ini juga bahaya. Di sini ada yang biasa ambil tapi tidak bayar, ada. Dia majelis atau jemaat dia. Jangan begitu. Mau bangun persekutuan yang benar ya begitu. Nah, saudara lihat. Kalau kita menghimpunnya kembali semuanya, saudara, dia akan menolong kita bahwa pusatkanlah seluruh perhatian hidup kita, otak, pikiran, perasaan, hidup kita tertuju kepada Allah. Baru bisa ini terjadi. Tapi masih tertuju pada kita tidak bisa. Contoh menyanyi. Orang kalau menyanyi di sini, waktu baru pertama kali dia tampil menyanyi, karena dia gugup dan takut, dia buang di grup WA, tolong doakan karena saya akan menyanyi pertama kali. Saya gugup, saya takut, tolong doakan. Betul toh? Masih tertuju pada Tuhan kan? Itu dia datang, dia menyanyi standar saja. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Boleh terus. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan apa pasti bukan jalan. Itu waktu masih tertuju pada Tuhan. Aduh teman-teman, terima kasih sudah dukung doa, saya menyanyi dengan baik. Nanti ketika sudah terbiasa, sudah percaya diri, dia mulai bisa improvisasi. Saya tidak bilang improvisasi salah ya, tapi ketika kita tidak berharap lagi pada Tuhan, maka yang kita cari bukan Tuhan, kita cari. Itu dia datang, tidak latihan. Keyboard A. Dan dia langsung nyanyi. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Ku tahu Tuhan pasti bukan. Tidak salah improvisasi, tidak salah. Tapi janganlah kalau hati kita tidak terpaut lagi kepada Tuhan. Itu kita cari. Itu kita cari. Bayangkan, kalau ada satu keluarga, anak perempuan 2 orang, istri perempuan atau laki-laki? Oh, berarti yang laki-laki dalam itu rumah berapa orang? Bapak sudah terbiasa didengar di itu rumah. Tapi tetangga sebelah juga itu bapak 1 orang biasa didengar. Itu bapak 1 orang, itu bapak 1 orang, itu bapak 1 orang. Semua biasa didengar di rumah. Ada 10. Ada berapa? Dan 10 yang sudah terbiasa didengar di rumah, 10 terpilih di majelis. Dan 10 rapat. Menurut saudara ada kursi yang kena lempar kok tidak? Ada yang tersinggung kok mau keluar kok tidak? Karena dia di rumah sudah sering didengar. Dia kira kalau dia omong di sini semua mesti dengar dia. Tidak ada kerendahan hati dalam maksud. Di sini ada majelis yang sombong-sombong ada. Ada. Dia paham apa dia? Saudara-saudara, kalau tanpa kerendahan hati kita mencari Tuhan, itu kita cari diri, cari hal tadi. Cari hal. Saudara, saya ada di beberapa jemaat. Kadang-kadang saya protes, saudara. Persembahan itu kata dasarnya sembah, bukan sumbang. Bila perlu tidak usah tulis nama, tidak usah apa-apa. Tapi separuh yang Pak tulis supaya biar yang lain tahu gitu. Terima kasih kepada keluarga Manobe yang telah menyerahkan 200.000 untuk membantu pembangunan. Keluarga Manobe Bang, terima kasih. Supaya apa? Supaya apa, saudara? Supaya apa, saudara kesal saya? Supaya apa? Tidak usah bikin diri inti. Biarlah Tuhan yang dimuliakan lah untuk kita. Amin kok. Amin kok. Dan itulah persekutuan yang mencari Tuhan. Orang tanya, Tuhan, saya mau ikut Engkau, tapi itu, pikir-pikirlah dahulu. Pikir-pikirlah dulu. Ingat, serigala punya liang, burung punya sangkar, anak manusia tidak ada tempat meletakkan kepala. Pikir-pikirlah dahulu supaya keputusan engkau untuk mengikuti Tuhan adalah keputusan yang paling tinggi dan tidak ada keputusan lebih tinggi dari itu. Pikir-pikirlah dahulu. Lantas lebih dari itu dia bilang begini,
Karena itu orang yang ikut kita, wah! Ini yang persekutuan kita cari Tuhan begini nih yang jemaat. Saya mau bilang saudara, barang siapa mengikut aku, dia mesti menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Menyangkal diri itu artinya begini, bukan saya, tapi bukan saya. Siapa yang bangun itu gedung kebaktian Kambaniru? Bukan saya, tapi padahal dia yang ketua pembangunan. Orang tanya siapa yang bangun? Bukan saya, tapi padahal kita yang kumpul uang, kita yang bawa ini envelope persembahan. Waktu tanya, bukan, tapi bayangkan kalau kita tanya, Pak Manobe, siapa yang bangun itu gedung kebaktian Kambaniru? Terus dia bilang, bukan saya. Coba kamu cek saja, coba kamu. Ada orang satu sakit-sakitan, datang pada saudara, saudara tolong dia. Singkat cerita dia sehat, dia sukses, dia bawa kesaksian itu di mana-mana. Orang-orang diberkati dengan kesaksiannya, kesaksian itu sampai ke telinga saudara. Kira-kira akan apa yang saudara bilang? Waktu itu datang sini semua mati, Pak. Untung. Nah itu dimulai. Kita pun diri ini seringkali kita taruh di depan. Jemaat. Ini dalam gereja sama persekutuan, apalagi gereja-gereja mainstream seperti GKS, Gemit, kita tuh hampir-hampir tidak kenal yang dia nama solo, tapi nyanyian bersama, nuansanya persekutuan. Waktu anak-anak mau tampil ini, saudara jangan lihat mereka pun tampilan ini. Latihan berapa lama? Di 1 bulan yang lalu mereka mulai berkumpul, berlatih dari yang hanya sampai tampil hari ini kan, dorang disuruh pakai baju putih. Mungkin dari dorang ada yang tidak suka pakai baju putih, tapi waktu dia pakai baju putih bukan karena selera, tapi apa? Tanggung jawab. Di sini mereka menjaga. Dorang akan menyanyi, sebentar lagi kan semua Natal akan menyanyi, hai dunia gembiralah dan sambutlah. Itu kan harus jaga di akord toh. Tidak mungkin kita mau menyanyi yang satu muncul, hai dunia, tidak bisa jaga persekutuan. Tidak boleh ada satu orang jadi inti di sini. Persekutuan adalah sebuah pengalaman bersama. Pengalaman bersama. Yang kita combine mereka, kita atur mereka baik-baik. Ini nyanyian bagi Tuhan. Semua orang menjadi penting. Makanya tadi saya bilang, jangan satu orang dia bawa semua. Itu bukan persekutuan. Gambaran tentang persekutuan disebutkan, jemaat, kepala gereja, kita anggota-anggota dari satu tubuh. Mata karena dia mata, dia tidak lebih penting dari telinga. Tangan tidak lebih penting dari kaki, betul kok tidak? Siapa yang malam-malam ketika perut sakit, dia mau pergi WC, terus kaki bilang di perut, minta maaf. Sendiri sendiri. Saya punya kalimat paling banyak dipakai di seluruh Indonesia. Ketika saya kasih gambaran tentang merawat kebinekaan, merawat persekutuan itu ibarat makan kolak. Tahu kolak? Pernah makan kolak? Nah, kolak terdiri dari apa? Ubi, pisang, santan, gula. Sudah jadi dia pun nama? Waktu sudah jadi kolak, makan pisang masih rasa pisang kok tidak? Masih, tapi ada rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah kebersamaan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan. Betul kok tidak? Bisa berkumpul di satu tempat, Panci atau Periuk. Betul kok tidak? Saya Timur, ada yang Sabu, ada yang Sumba, ada yang Jawa, Sumatera, Surabaya, Batak teh, gitu semua berkumpul di sana. Tidak ada upaya meninggalkan toh? Mau makan kolak juga, bukan kita makan pisang di sana, pindah makan ubi di sana, pindah minum santan di sana, baru terakhir duduk di atas kompor di sini, kan tidak begitu. Buat campur semua toh dari satu toh. Jangan kelola persekutuan sama kayak minum kopi. Tahu kopi? Pernah minum kopi? Kopi terdiri dari gula, air, kopi. Sudah jadi dia pun nama. Nah yang lain pun nama. Kenapa kita semua tapi nama mesti kopi? Kita semua nama mesti kopi. Kita kopi terlalu lah. Jemaat, tahu tembok? Pernah lihat tembok? Yang mana?
Oh yang ini. Oh ini tembok. Tembok terdiri dari apa? Semen, pasir, air. Sudah jadi begini pasir kelihatan. Karena dia tidak kelihatan, kita sepakat garuk kasih keluar kapur, ini pasir semua. Bisa? Dalam sebuah persekutuan, saudara mungkin tidak kelihatan, tapi bukan berarti saudara tidak penting dalam persekutuan. Dalam sebuah persekutuan, saudara mungkin kelihatan karena badan besar, tapi bukan berarti orang lain tidak penting. Supaya semua ini menjadi penting dalam sebuah persekutuan. Amin kok? Saudara-saudara, di tempat di mana semua persekutuan itu berdiri, Tuhan tidak membatasi siapapun. Siapapun boleh bergabung dalam persekutuan. Tidak ada pembatas. Siapapun boleh menikmati Tuhan. Dalam perspektif itulah saudara boleh menyanyi tentang persekutuan. Ku tak pandang dari asalkan berdiri. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan itu toh. Kenapa lihat saya? Jemaat, mari kita lihat yang bagian paling terakhir. Karena itu janganlah khawatir. Saya mau pakai kata khawatir dalam tema ini untuk menyampaikan, dalam persekutuan dengan Tuhan Allah tidak ada jeripaya yang sia-sia. Belum pernah ada satu orang pun karena memberi dirinya dalam persekutuan lantas dia menjadi orang yang paling miskin di dunia. Tidak ada. Belum pernah ada di dunia oleh karena persembahannya kepada Tuhan lantas kemudian dia tidak pernah punya apa-apa dalam hidupnya. Tidak ada. Tidak ada. Janganlah engkau khawatir. Ada yang pernah jadi mahasiswa dulu kok di Kupang, ada kok. Yang uang tinggal 1.000 ada kok. Tapi tetap kawan kos datang di kita pun kos pernah. Tapi saudara tidak khawatir kan, tetap makan saja, makan. Saya ganti. Ada yang pernah honor, ada kok. Ada. Yang gaji 300.000 itu ada. Habis bulan masih lebih 10.000 toh. Setelah sudah diangkat gaji pokok 45 juta tambah uang ini uang itu. Habis bulan bendaharanya bawa kertas putih satu baru kasih tahu bilang supotong semua. Kita ini lebih khawatir ketika Tuhan memberikan kepada kita lebih. Saya punya contoh ini. Ada firman Tuhan, ada ini jadi lagu yang ini. Janjimu seperti fajar pagi yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tahu betapa dalam kasih. Janji Tuhan seperti matahari pagi, amin. Selalu datang setiap waktu, amin. Tidak pernah terlambat, amin. Seperti sungai, amin. Berilah 1/10 dari hasil pertamamu dan ujilah aku. Lihatlah, bejana pemerahanmu akan berlimpah-limpah buah anggur. Benar itu janji Tuhan? Percaya? Yakin? Sekarang kita uji. Kalau 10.000 per puluhan berapa? Kasih kok hanya 10.000. Tuhan kasih naik 100.000 per puluhan. Masih kasih kok hanya 10.000 kacang-kacang. Tuhan kasih naik 1 juta per puluhan. Masih kasih? Masih kok hanya 1 lembar. Bila perlu kita kasih. Tuhan kasih naik 10 juta per puluhan. Berapa? Waktu perpuluhan 1 juta masih kasih. Kenapa mulai beda pendapat? Saudara lihat, makin besar kita makin ragu dengan Tuhan. Tuhan suka kasih 10 juta, dia angkat 1 juta di tangan kiri, 9 juta di tangan kanan, dia lihat ulang-ulang. Lihat 2-3 kali terus dia bilang, Tuhan cuma mengerti gitu. Ada jemaat yang kalau dia pergi orang mati kok isi buku. Di sini ada yang isi buku kok dia orang mati. Woi, sana ada kok. Baik sudah, ini di sana. Ada yang kalau di orang mati itu dia isi buku. Pendeta Manobe 13 juta. Tapi sembahan dia pucara isi begini. Bapak kenapa sampai begini?
Pak Pendeta, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Saya bilang amin, tapi saya tahu. Pendeta tahu apa? 1000. Karena 100 tidak mungkin begini. Supaya gini lah pakai batok lah ya. Jemaat, pernah kau tidak pergi ke gereja singgah di kios? Pernah? Kenapa di kios? Tukar kasih besar. Aha. Itu kita pemasak. Itu kita pemasak. Ada jemaat yang seperti hidup tidak pernah diberkati. Jadi orang bawa persembahan itu, ini persembahan datang dia hanya. Bayangkan kalau ibadah 20 kali dia hanya begini. Lama-lama dia pulang dia jalan hanya begini. Jadi, belum pernah ada orang miskin karena memberi kepada Tuhan. Belum ada. Jangan khawatir. Amin kok. Amin. Nanti kita cek sebentar ya. Baik, mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita tunduk kepala kita.